Halo, Assalamualaikum Noval, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, di sini saya juga sehat juga. Ya, baik untuk pada hari ini kita akan melaksanakan mata kuliah yaitu UTS untuk HTN 3. Untuk itu langsung saja untuk UTS pada hari ini kita buka dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pertanyaan perdana yaitu dari saya dulu ya Pak ya, yang Ya, Bi. terkait dengan ilmu mantik. Ini untuk mata kuliah hari ini adalah tentang ilmu mantik, yang mana ada beberapa pertanyaan, kalau nggak salah nanti ada sekitar 15 pertanyaan yang saya tanyakan ke Noval, agar nanti bisa saling memberi masukan. Baik, untuk pertanyaan pertama, ini Mas Noval, apa yang kamu ketahui tentang Inandiah? Kami ulang, apa yang kamu ketahui tentang Inandiah? Ya, apa yang saya ketahui tentang Inadiah? Nah, dalam Inadiah ada syartiyah munfasilah masuk kategori Inadiah apabila perbedaan antara dua bagian kodiahnya disebabkan karena perbedaan dua bagiannya itu sendiri, bukan karena yang lain, yang artinya perbedaan antara kedua bagian tersebut memang disebabkan karena perbedaan kedua mafhumnya, bukan karena adanya faktor lain. Contohnya kayak gini, sesuatu itu bisa jadi dia itu berupa batu, bisa jadi juga berupa pohon. Nah, jika saya cermati di sini, di sana itu sebenarnya ada dua proposisi. Nah, proposisi yang pertama menyatakan bahwa sesuatu itu adalah batu, sedangkan proposisi yang kedua mengatakan bahwa sesuatu itu adalah pohon. Mungkin itu Bi yang bisa saya pahami tentang Inadiah. Ya, oke. Terus kemudian lanjut kepada pertanyaan yang kedua. Apa yang kamu ketahui tentang ittifaqiyah? Nah, dalam syartiyah munfasilah dikategorikan ittifaqiyah ya, yang apabila perbedaan antara kedua bagian kodiahnya bukan karena perbedaan kedua bagian kodiahnya itu sendiri, melainkan karena adanya faktor lain, yaitu contohnya kebetulan gitu. Nah, dengan kata lain ini yang mempertentangkan kedua bagian kodiahnya itu bukan mafhumnya, melainkan karena keduanya kebetulan. Berbeda di alam nyata, misalnya di hadapan Anda ada sebuah tisu berwarna putih. Kemudian Anda berkata, barang ini bisa jadi dia itu adalah sebuah tisu. Bisa jadi juga dia itu adalah barang yang berwarna merah. Nah, pertanyaannya, apakah tisu dan warna merah itu saling bertentangan sehingga tidak mungkin terhimpun? Tentu tidak. Karena faktanya kita bisa saja menjumpai tisu yang berwarna merah. Tapi masalahnya sekarang kita sedang berbicara tentang sebuah tisu yang berwarna putih. Gitu, Bi. Ya, bisa dipahami. Ya. Terus untuk lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Tadi menyatakan bahwa barang itu adalah sebuah tisu, ya kan? Sedangkan yang kedua mengatakan bahwa barang itu berwarna merah. Sementara sekali lagi yang kita bicarakan adalah tisu yang berwarna putih. Ini maksudnya gimana nih maksudnya? Coba lebih jelas. Nah, jadi pertanyaannya bahwa barang itu adalah tisu. Dengan pertanyaan bahwa barang itu berwarna merah, jelas tidak bisa terhimpun. Mengapa? Karena sekali lagi yang sedang kita bicarakan adalah tisu yang berwarna putih gitu. Dan kedua pernyataan tersebut juga tidak akan bisa terangkat kedua-duanya. Artinya
saya tidak bisa mengatakan bahwa barang itu bukan tisu dan juga bukan barang yang berwarna merah. Mengapa? Karena barang yang sedang saya bicarakan adalah sebuah tisu, bukan barang yang lain gitu. Oke. Ya. Oke, bisa dimengerti. Lanjut. Itu, Wi. Ya, lanjut masuk ke pertanyaan yang keempat. Untuk pertanyaan yang keempat, jadi bagaimana ketika dinyatakan bahwa barang itu bisa jadi dia itu tisu, bisa jadi juga dia itu berwarna merah. Pernyataan tersebut apakah bisa dianggap bertentangan? Jelas bertentangan, Bi, karena keduanya tidak mungkin terhimpun, juga tidak mungkin terangkat. Nah, dengan demikian, proposisi ini masuk kategori ittifaqiyah hakikiyah. Dikatakan ittifaqiyah karena pertentangan antara kedua bagian kodiah tersebut disebabkan karena faktor kebetulan. Dan dinamai hakikiyah karena kedua bagian tersebut itu tidak bisa terhimpun juga, tidak bisa terangkat gitu. Artinya berbeda ya? Ya, betul. Oke, lanjut yang kelima, pertanyaan kelima. Tadi kalau Noval katakan bahwa sesuatu ini bisa jadi dia itu bukan tisu, gitu kan? Bisa jadi juga dia itu berwarna merah. Apakah mungkin keduanya itu terhimpun antara tisu atau warna merah tadi itu? Ya, jawabannya jelas tidak mungkin karena yang sedang kita bicarakan itu adalah tisu yang berwarna putih gitu. Tapi bisakah keduanya terangkat sehingga kita mengatakan bahwa dia itu bukan selain tisu dan juga bukan warna merah? Mungkin saja. Frase bukan selain tisu itu mencangkup tisu sendiri, sedangkan bukan warna merah, mencangkup sekian banyak warna yang salah satunya adalah putih. Nah, dengan demikian proposisi di atas masuk kategori maniatu jam'in yang tidak bisa terhimpun tetapi kadang bisa terangkat gitu gitu. Oke, masuk pertanyaan yang keenam. Jika kategorinya akan berbeda, jika proporsi di atas saya ubah lagi menjadi proporsi seperti ini misalkan. Sesuatu ini bisa jadi dia itu berupa tisu. Apakah jelas dia itu tisu, itu berwarna putih? Ya, jadi proposisi tersebut terangkai dari dua bagian. Nah, bagian pertama kehendak menyatakan bahwa sesuatu itu berupa tisu, sedangkan bagian kedua menyebutkan bahwa sesuatu itu berwarna putih. Mungkin keduanya terhimpun yang sangat mungkin gitu, Bi. Jadi itu sangat mungkin terhimpun ya? Iya, sangat mungkin. Terus kalau tadi mungkin sangat mungkin terhimpun, ya pertanyaan ketujuh, lanjut. Mungkinkah keduanya itu sama-sama bisa terangkat juga? Di samping terhimpun tadi, mungkinkah kedua-duanya bisa terangkat? Nah, jelas tidak mungkin juga, Bi. Karena kalau keduanya terangkat, berarti dia itu bukan tisu. Juga tidak berwarna putih. Sedangkan yang menjadi pembicaraan kita ialah tisu dari ketiga contoh tersebut. Jelas bahwa masing-masing kedua yang berwarna putih, yang bagian kodianya itu saling bertentangan, gitu. Ada tidak bisa terhimpun, tetapi bisa terangkat. Ada tidak bisa terangkat, tapi bisa terhimpun. Ada juga yang tidak bisa terhimpun, juga tidak bisa terangkat, gitu, Bi. Jadi jelas tidak mungkin ya keduanya itu terangkat ya berarti ya, walaupun terhimpun gitu ya. Betul. Oke. Terus pertanyaan yang ke-8. Apakah pertentangan antara kedua bagian kodiah tersebut bukan karena perbedaan mafhumnya itu sendiri, melainkan karena faktor kebetulan? Apakah pertentangannya gitu antara keduanya itu? Nah,
yakni kebetulan bahwa subjek yang dijadikan pembahasan itu dalam contoh di atas yang tadi saya jelaskan ialah tisu yang berwarna putih kan. Nah, kalau subjeknya berbeda, tentu saja kedua sisi kodianya itu tidak akan bertentangan satu sama lainnya. Nah, itu yang dimaksud dengan ittifaqiyah, B. Ya, lanjut ya untuk pertanyaan ke-9. Bagaimana pembagian kodiah syartiyah berdasarkan penghukuman atas mukodam dari paparan-paparan sebelumnya? Yang kita ketahui bahwa kodiah syartiyah itu kan mengandung 3 unsur kan. Yang pertama ada yang disebut mukodam atau bagian pertama kodiahnya. Nah, yang kedua itu tali, bagian setelahnya. Dan yang ketiga adalah nisbah atau keterkaitan antara mukodam dengan ali gitu. Ya. Lanjut ke 10. Apa perbedaan mendasar antara penghukuman dalam kodiah, hamliyah yang sudah saya pahami sebelumnya dengan penghukuman dalam kodiah syartiyah? Ya, dalam kodiah hamliyah tadi penghukuman itu tertuju pada individu-individu dari subjek, baik yang dimaksud itu sebagai mau sebagian maupun keseluruhan. Nah, sedangkan dalam kodiah syartiyah hukum yang diberlakukan itu tak tertuju kepada individu dari subjek gitu, melainkan kepada waktu, tempat, dan kondisi mukodam itu yang terikat dengan waktu, tempat, kondisi. Terus maka ketika itu penghukuman dari mukodam itu sendiri gitu. Oh, jadi penghubungan dari mukodam itu sendiri ya? Jadi kayak kondisi mukodam itu terkait dengan waktu, tempat, kondisi tertentu. Nah, jadi maka ketika itu penghukumannya ya dari mukodam itu sendiri gitu. Oh iya, oke. Lanjut pertanyaan ke-11. Coba berikan contoh nih dari pembahasan nomor 10 tadi, seperti apa contohnya gitu. Ya, contoh dari pembahasan nomor 10 tadi ya contohnya gini. Jika esok kamu menjumpaiku, maka aku pun akan memuliakanmu. Nah, contoh yang kedua bisa juga jika kamu datang ke perpustakaanku, maka aku akan menjumpaimu. Contoh yang ketiga, jika kamu menggangguku ketika aku terlelap tidur, maka aku sudah berbuat marah. Nah, 3 contoh di atas yang saya sebutkan tadi menunjukkan mukodam dalam masing-masing kodiah itu dihukumi pada waktu, tempat, dan kondisi tertentu. Gitu. Oke. Jadi segala sesuatunya itu apa tuh disesuaikan dengan situasi dan kondisinya gitu ya, gitu. Ketika Ya, misalkan betul. seseorang itu tadi tuh yang Novel jelaskan gitu. Ketika kamu mau ke perpustakaan, maka aku akan menjumpaimu, kan seperti itu ya. Iya, Salah satunya betul. ya gitu. Oke, lanjut pertanyaan ke-12. Apabila penghukuman atas mukodam itu berlaku dalam banyak kondisi, tapi tidak disertakan keterangan apakah yang dimaksud itu sebagian atau keseluruhan. Nah, maka ketika itu kodiahnya menjadi kodiah muhmalah. Contohnya gini, jika matahari terbit, maka siang pun menjadi ada. Nah, dari contoh tadi, adakah keterangan yang menunjukkan bahwa penghukuman atas mukodam di sana hanya berlaku pada kondisi tertentu atau setiap waktu? Tidak kan? Nah, karena tidak ada, maka dia disebut muhmalah. Tetapi apabila penghukuman atas mukodam itu terjadi dalam banyak kondisi, kemudian disertakan penjelasan bahwa yang dimaksud itu adalah keseluruhan, maksudnya dalam seluruh kondisi, maka ketika itu kodiahnya menjadi kodiahnya kuliah gitu. Oke. Terus kemudian yang ke-13, coba berikan contoh lagi tentang kodiahnya, yaitu menjadi kodiah kuliah gitu.
Ya, contoh kodiah kuliah. Contohnya begini. Setiap kali kita bersungguh-sungguh dalam belajar, maka kita akan menjadi seorang yang sukses. Nah, di sana ada kata setiap kali. Dalam bahasa Arabnya itu kullama, yang menunjukkan bahwa hal itu bisa terjadi dalam semua kondisi. Oleh karena itu, ia dinamai kuliah. Kalau penghukuman atas mukodam itu terjadi dalam banyak kondisi, yang disertakan keterangan bahwa yang dimaksud itu hanyalah sebagian, maksudnya kayak hanya dalam beberapa kondisi, maka ketika itu kodenya menjadi kodiah juz'iyah gitu. Oke, ya, ya. Coba dong berikan contohnya, maksud kodiah juz'iyah itu apa? Kan ada juz'iyah. Ya, contoh kodiah susah ya, Bi ya. Ya. Ya, jadi yang pertama itu ada mutasilah maksusah atau mujabah. Nah, yang artinya jika Ali datang kepadaku dalam keadaan marah, maka aku tak akan menjumpainya. Nah, contoh yang kedua, mutasilah maksusah salibah. Ya, kayak gini contohnya. Bukan berarti kalau Ali pergi pada hari Kamis, aku pun akan pergi bersamanya gitu. Nah, contoh yang ketiga, munfasilah maksusah mujabah. Langit sekarang itu bisa jadi terang, bisa jadi mendung. Nah, yang contoh keempat, munfasilah makasisah salibah, yaitu bukan bisa jadi dosen itu besok berarti di kampus, atau bisa jadi dia itu berada di dalam rumah gitu. Oh, itu Val. Tadi yang saya tanyakan yang nomor 14, Val. Tapi nggak apa-apa, ini kan udah yang 15 sudah dijawab. Yang ke-14, coba dong berikan contohnya, maksud apa tuh kodiah juz'iyah itu. Oh ya, jadi tadi salah ini ya, Bi ya? Ya, tapi nggak apa-apa. Nggak masalah, Ya, ada. jadi Yang contohnya itu 15 sudah begini. dijawab, yang ke-14. Terkadang apabila matahari itu terbit, udara pun menjadi panas. Nah, di sana ada kata terkadang yang menunjukkan bahwa penghukuman di sana hanya berlaku dalam beberapa kondisi saja, tidak selamanya dan tidak sepanjang waktu. Nah, karena itu ia dinamai juz'iyah. Dengan demikian, sebagaimana kodiah hamliyah, kodiahnya syariah juga bisa dibagi berdasarkan kualitas dan kuantitasnya. Itu. Oke, mungkin dari saya cukup 15 pertanyaan itu. Terima kasih atas jawabannya. Gitu. Selanjutnya mungkin silahkan untuk gantian bertanya untuk Noval. Ya, baik, Bi. Ya, saya di sini akan bertanya kepada Habib Turki yang mengenai kodiah. Apa sih itu pengertian kodiah? Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Akan jawab pengertian kodiah. Jadi kodiah itu adalah pernyataan yang sempurna yang isinya mengandung kemungkinan benar atau salah. Adapun jumlah khobariyah yang mengandung kebenaran dan kesalahan dan bisa diketahui benar tidaknya dengan penelitian atau eksperimen. Misalnya, tahun depan saya akan dapat menamatkan sekolah saya, pelajaran saya, atau besok Syawal saya akan pindah ke Surabaya. Kemudian perkataan ini disebut kodiah karena penamatan atau kepindahan itu mungkin bisa terjadi dan mungkin tidak terjadi. Gitu. Jadi kayak seolah-olah kita berangan-angan gitu loh, kita apa yang saya keinginkan itu bisa terjadi bisa enggak. Gitu. Oh iya, Bi. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu masih mengenai kodiah. Coba dong tolong sebutkan dan jelaskan unsur kodiah itu. Baik.
Terkait dengan unsur kodiah itu ada beberapa. Di sini yang saya jelaskan ada tiga unsur ya. Yang pertama adalah maudu atau subjeknya ya. Dalam ilmu nahwu disebut mubtada fa'il atau naibul fa'il atau mahkum alaih. Jika dilihat dari segi proses pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua itu mahmul atau predikatnya dalam ilmu nahwu disebut khobar atau fiil, disebut pula al-mahkubih jika dilihat dari segi pengambilan keputusan. Kemudian rabit atau penghubung berupa kata ganti dhamir al-fas, bayang menggabungkan antara subjek dan predikat. Itu mungkin Pak. Ya, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu coba dong tolong jelaskan apa yang dimaksud kodiah hamliyah. Jadi yang dimaksud dengan kodiah hamliyah, bukan hamiliyah ya, hamliyah. Iya, hamliyah. Hamliyah ya, yaitu kodiah yang di dalamnya mengandung hukum untuk menghubungkan suatu mufrad dengan mufrad yang lain. Seperti penyakit ilmu ialah lupa. Besi merupakan logam yang bermanfaat. Emas merupakan logam yang mahal harganya, gitu. Jadi apa tuh menghubungkan satu mufrad dengan mufrad yang lain tadi contohnya seperti itu ya. Emas merupakan logam yang mahal harganya, kan emas pasti kan bayangan kita pasti mahal harganya tuh. Hubungannya ke sana gitu loh. Ada emas pasti ada mahal gitu kan. Ya enggak? Gitu. Ya, Bi. Nah, pertanyaan yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan kodiah syartiyah. Jadi terkait dengan kodiah syartiyah, yaitu suatu kodiah yang di dalamnya mengandung hukum untuk menghubungkan kodiah yang satu dengan kodiah yang lain, disertai salah satu dengan adat syarat seperti apabila mahasiswa sungguh-sungguh maka ada harapan kuat untuk sukses. Apabila matahari terbit maka timbullah siang. Itu. Ya. Terus pertanyaan yang kelima, jelaskan bagaimana sih kodiah hamliyah dilihat dari segi mahumulnya. Ya baik. Nah, jadi kodiah hamliyah itu dilihat dari segi mahmulnya ialah mujabah, yaitu suatu kodiah yang di dalamnya ditetapkan hukum adanya mahmul untuk mahdu. Contohnya Medan kota terbesar di Sumatera, Belawan pelabuhan dagang terpenting di Indonesia. Kemudian Khalid menulis di papan tulis. Kemudian Jakarta, ibu kota negara Republik Indonesia. Muhammad itu rajin, Jidan itu rajin. Apa tuh? Imas sedang duduk. Gitu. Terus rumah itu ditempati, misalkan. Jadi contoh yang kedua, muhmalah yaitu suatu kodiah yang maudunya lafaz kuli tetapi tidak diterangkan. Apakah hukum itu berlaku untuk seluruh isi lafaz kuli atau hanya untuk sebagian isi lafaz kuli? Contohnya, manusia dapat menerima pelajaran tinggi. Kemudian bahwasanya logam itu dapat berkembang dengan panas. Kemudian binatang membutuhkan makanan dan minuman. Itu Val. Ya. Pertanyaan ketujuh ya, Pi ya? Ya, 7. Ya. Apa sih yang dimaksud kodiah syartiyah? Yang dimaksud kodiah syartiyah ialah suatu kodiah yang di dalamnya mengandung hukum untuk menghubungkan satu kodiah dengan kodiah yang lain,
dengan disertai salah satu dengan ada syarat untuk mengeluarkan dari keadaannya yang sendiri. Dalam menghubungkan dengan yang lain sehingga kedua kodiah tersebut menjadi satu. Seperti apabila besi dipanaskan, maka akan berkembang dengan panas. Itu contohnya. Ya, lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Coba tolong dong jelaskan tentang kodiah, syartiyah, mutasilah. Oke. Baik, pertanyaan ke-8 tadi ya. Jadi kodiah syartiyah mutasilah adalah yaitu suatu kodiah yang mengandung hukum untuk menghubungkan satu kodiah dengan kodiah yang lainnya sebagai hubungan tasahub dan talazum, atau suatu kodiah yang mengandung hukum kebenaran suatu kodiah berdasarkan atas kebenaran satu kodiah yang lain di dalam al-hijab afirmatif, atau suatu kodiah yang mengandung hukum tidak benarnya suatu kodiah berdasarkan atas tidak benarnya suatu kodiah yang lain di dalam hal salb atau negatif. Ya, baik. Terus pertanyaan ke-9, coba dong jelaskan kodiah syartiyah munfasilah. Kodiah syartiyah munfasilah adalah yaitu kodiah yang mengandung hukum untuk menghubungkan satu kodiah dengan yang lain sebagai hubungan tabayun dan inat, ya, bertentangan atau suatu kodiah yang mengandung hukum menempatkan adanya pertentangan antara kedua kodiah dalam ijab atau meniadakan pertentangan antara keduanya di dalam salab. Contoh, ada kalanya berita itu benar dan ada kalanya berita itu bohong, yaitu mujabah. Kemudian tidaklah ada kalanya orang ini penulis dan ada kalanya penyair, yaitu salibah. Tuh contohnya, Pak. Ya. Selanjutnya pertanyaan yang ke-10. Jelaskan kodiah syartiyah mutasilah tentang mujabah. Dan tolong ini dong berikan contohnya. Baik. Jadi kodiah syartiyah atau mutasilah tentang mujabah dan contohnya contohnya begini. Yaitu suatu kodiah yang mengandung hukum adanya kelaziman tali untuk mukodam, baik kedua-duanya mujab atau kedua-duanya salib, atau salah satunya mujab dan yang lain salib. Contoh, apabila logam itu emas, maka mahal harganya. Ini sama seperti di awal tadi. Kemudian barang siapa yang tidak belajar di waktu kecilnya, maka tidak akan pandai di hari tuanya. Kemudian contoh berikutnya, apabila cuaca tidak baik, maka yang akan menaguhkan kepergian ke waktu yang lain. Kemudian ada lagi, apabila hujan turun, maka saya tidak akan pergi ke pantai. Ya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-11. Jelaskan kodiah syartiyah mutasilah tentang salibah dan berikan contohnya. Baik. Jadi kodiah syartiyah mutasilah atau salibah contohnya seperti yaitu suatu kodiah yang mengandung hukum menghilangkan kelaziman tali untuk mukodam, baik kedua-duanya mujab atau salib, atau salah satunya mujadan yang lain salib. Contoh, tidaklah apabila cuaca baik, saya akan pergi ke pasar. Tidaklah bila mana keadaan cuaca tidak baik, maka saya tidak akan tetap di rumah. Tidaklah apabila keadaan cuaca tidak baik, saya akan pergi ke pasar. Tidaklah bila mana turun hujan, saya tidak ada di rumah. Itu beberapa contohnya, Pal. Ya, terima kasih. Terus pertanyaan yang ke-12,
jelaskan dong dan berikan contohnya Qodiyah, Syartiyah, Mutasilah, Maksusah. Baik, untuk contoh Qodiyah Syartiyah, Mutasilah, atau kuliah tadi, yaitu Qodiyah yang mengandung hukum ada atau tidak adanya kelaziman antara mukodam tali di seluruh keadaan dan di seluruh waktu. Contohnya, tidak sama sekali kalau pada tiap-tiap bangsa korupsi merajalela, maka bangsa itu akan maju kepada keadilan dan kemakmuran. Kemudian contoh yang kedua, tidak sama sekali kalau pada tiap-tiap bangsa korupsi merajalela, maka bangsa itu akan menuju kepada keadilan dan kemakmuran. Contoh yang ketiga, setiap bangsa yang mementingkan pengajaran, maka bangsa itu akan menuju kebahagiaan. Kemudian tidak sama sekali kalau tiap-tiap bangsa mementingkan soal pengajaran, maka akan menyimpang dari kebenaran. Oh iya. Itu pertanyaan nomor 12 ya tadi ya saya. Saya nanya nomor 12. Oh, Jelaskan. nomor 12 ya? Iya, jelaskan dan berikan contohnya Qodiyah, Syartiyah, Mutasilah, Maksusah gitu. Saya langsung kasih contohnya aja ya untuk apa tuh? Qiyadah Syartiyah Mutasilah ya. Contohnya begini. Iya. Jika Ali datang kepadaku mengakui kesalahannya, maka saya akan memaafkannya. Kemudian, jika si Ali datang kepadaku mengakui kesalahannya, maka saya akan memaafkannya. Tidaklah kalau ia datang kepadaku mengakui kesalahannya, maka saya akan menghukumnya. Jika ia datang berkunjung ke rumahku setelah zuhur, maka dia akan bertemu dengan aku. Tuh contoh daripada Qodiyah Syartiyah Mutasilah gitu. Ya, misalnya sih sama ya, suatu qodiyah yang mengandung hukum dengan adanya kelaziman gitu, tali mukodam atau tidak adanya kelaziman gitu. Jadi ada yang lazim, ada yang tidaklah lazim gitu. Ya, lanjut aja ya, Bi ya. Pertanyaan yang ke-14. Ya, lanjut. Udah lanjut aja. Dan ya, jelaskan dan berikan contohnya Qodiyah, Syartiyah, Mutasilah, Juz'iyah tadi. Oke. Jadi terkait dengan contoh Qodiyah Syartiyah Mutasilah, Juz'iyah. Jadi Juz'iyah itu suatu qodiyah yang mengandung hukum akan adanya atau ditiadakannya kelaziman antara muqaddam tali pada sebagian keadaan atau waktu yang tidak tertentu. Contohnya, kadang-kadang bila mana mahasiswa itu rajin, maka akan mendapat hadiah. Kadang-kadang tidaklah bila mana setiap mahasiswa itu rajin, maka akan mendapat hadiah yang berharga. Kadang-kadang bila mana pekerjaan seseorang itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan rapi, maka akan mendapatkan pujian. Kadang-kadang bila mana pekerjaan seorang itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan rapi, maka akan mendapat pujian. Tadi ya. Kemudian kadang-kadang tidaklah bila mana mahasiswa itu rajin, maka akan lulus ketika dia ujian. Ya, terima kasih. Yang selanjutnya nomor 15 pertanyaan saya. Coba tolong jelaskan definisi Qodiyah Khorijiyah. Oke, jadi apa definisinya atau definisi Qodiyah Kharijiyah ya? Iya. Jadi definisinya adalah suatu proposisi yang penghukuman di dalamnya berlaku bagi individu dari maudunya yang ada di alam nyata. Contohnya, sangat banyak setiap manusia adalah hewan, sebagaimana pelajar Al-Azhar itu rajin, setiap pohon itu tumbuh. Sebagian laptop itu bagus, tak ada satupun dari manusia itu yang berupa malaikat. Itu apa tuh? Pal, cukup ya? Ya, Bi. Sebenarnya saya masih ada ini sih, makanya pengen bertanya lagi gitu. Nah, kalau terlalu banyak nanti ini apa tuh kita malah nggak ingat. Ya? Gitu.
Oh ya. Kalau apa tuh, ini 15 sudah cukup ya. Ya. Demikian yang bisa saya jawab pertanyaan-pertanyaan dari Mas Noval terkait dengan apa tuh Qadhiyah Sartiyah, Mutasilah dan lain-lain gitu. Semoga ini menjadi satu pengetahuan baru kita di dalam mempelajari ilmu mantik yang tugaskan atau diajarkan kepada kita hari ini. Saya rasa itu Mas Noval untuk selanjutnya untuk penutup saya silahkan kepada Mas Noval untuk menutup. Ya, terima kasih kepada Liturgi atas kerjasamanya. Yang tadi saya tanyakan, insya Allah udah jelas. Ya, terus mungkin cukup itu materi dari saya maupun dari Liturgianto. Kita langsung aja kita sempurnakan dengan berhamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Merdeka.